Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Jauh sekali anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya sama-sama. Udah minta tolong sama Mas Irsyad coba. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat kan semuanya? Sehat. Sudah sarapan kan semuanya? Sudah bawa sangu kan semuanya? Alhamdulillah, itu yang membuat hati tentram. Sudah membawa sangu. Baik, anak-anak, Bunda mau menanyakan nih, adakah anak-anak, maaf, temannya anak-anak yang hari ini tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Masuk. Jadi dulu Mas Devin. Nah, masuk semua, berarti semua sehat ya? Oke, anak-anak, berarti mau menanyakan juga perasaannya hari ini gimana? Senang. Semuanya senang? Coba salah satu, Mbak Ima. Kenapa Mbak Ima kok senang hari ini? Oh, karena hari ini mau belajar coding. Bagus sekali. Mbak Ima senang karena hari ini belajar coding. Apakah teman-teman yang lain juga senang? Senang. Alhamdulillah. Anak-anak berarti mau menanyakan juga ini. Di sini di depan kelompok kalian, di depan meja kalian itu, di atas meja sudah ada apa itu? Chromebook. Sudahkah kalian bisa memakai Chromebook? Sudah. Benar-benar sudah? Sudah. Kalau sudah, tolong berarti diberikan contoh cara menggunakan Chromebook. Yang pertama yang dilakukan apa anak-anak? Dibuka dulu Chromebooknya coba. Oke, ditunggu sampai apa? Menyala. Ditunggu dulu sampai menyala. Kalau sudah menyala, masukkan apa itu? Kata sandi. Ayo di akunnya siapa? Boleh. Silakan. Kalau sudah dimasukkan kata sandi, diklik apa? Enter. Kalau sudah seperti ini, sudah siap digunakan. Bagus sekali. Berarti anak-anak sudah bisa menggunakan atau mengoperasikan Chromebook. Selanjutnya anak-anak, hari ini kan kita mau belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial lagi kan? Minggu lalu kan kita sudah belajar. Hari ini kita belajar lagi anak-anak. Tapi materinya beda. Di sini sudah ada judulnya. Apa ini judulnya? Berpikir komputasional. Nanti anak-anak akan belajar apa itu maksudnya berpikir komputasional. Selain itu, anak-anak juga akan belajar cara memecahkan masalah sehari-hari dengan cara
berpikir komputasional. Seperti apa? Penasaran atau tidak? Penasaran. Baik, kalau penasaran, kita akan mulai kegiatan hari ini sebentar lagi. Are you ready? Ready. Oke, kita mulai ya. Nah, kan tadi udah dibilang kita mau belajar tentang berpikir komputasional toh. Kalian pasti juga penasaran. Apa Bu maksudnya berpikir komputasional? Iya. Baik, kita mulai pembelajarannya tentang berpikir komputasional. Arti dari berpikir komputasional itu adalah cara atau pendekatan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Kita itu diajak untuk berpikir sesuai dengan caranya komputer. Komputer itu kan berpikirnya dia runut toh. Seperti tadi kalian buka Chromebook, kalian kan nggak bisa toh namanya Chromebook itu langsung kok pencet apanya kan nggak bisa, harus dibuka dulu. Habis dibuka terus dimasukkan kata sandi, baru bisa digunakan. Beda lagi kalau pakai laptop, ya enggak? Laptop itu kan harus dibuka, dinyalakan juga. Setelah itu dimatikan juga kalau sudah selesai. Tapi kan mematikannya tidak boleh sembarangan toh. Ya enggak? Kalau mematikan Chromebook, apakah kalian matikan langsung ditutup begitu? Tidak kan? Pasti dimatikan pakai cara-caranya. Dimatikan di sini, cari tombol powernya. Terus diklik yang tulisan matikan. Kenapa kalau sampai tidak pakai cara yang begini? Bisa apa nantinya? Betul, bisa rusak. Nah, kita diajak untuk berpikir kayak gitu agar kita bisa memecahkan masalah yang dengan cara yang baik. Nah, kalau masalah diselesaikan dengan baik, itu nantinya akan membantu kita untuk memperoleh hasil yang baik juga. Selanjutnya, anak-anak, ini adalah dasar berpikir komputasional. Dasarnya itu ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat terakhir adalah perancangan algoritma. Yang pertama dulu anak-anak. Yang pertama ini adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dikelola. Itu artinya dari dekomposisi. Jadi kita diajak untuk memecah masalah yang besar itu menjadi hal yang lebih kecil agar nantinya itu akan lebih mudah diatasi atau dikelola. Contohnya, pokoknya ini Davian ingin pergi ke Bali. Atau pokoknya dia pengen liburan, ya toh, pengen liburan, tapi dia nggak tahu liburan kemana. Udah pokoknya ditentukan sebenarnya aku mau ke Bali, tapi dia nggak tahu ke Balinya tuh mau kemana. Nah, akhirnya sama David dipecah. Dia menentukan dulu tujuannya kemana nih Bali. Pokoknya, oh nanti aku mau ke GWK. Patung gede namanya Garuda Wisnu Kencana. Terus aku nanti mau ke pantai. Pantainya apa? Kute atau apa? Terus ada lagi, oh nanti aku mau beli oleh-oleh di Krishna. Nah, itu kan dia akhirnya memecah masalah itu. Akhirnya Davian tahu, oh tujuannya tuh itu. Aku tuh mau ke situ. Gitu. Bagus, itu namanya dekomposisi. Kemudian setelah memecah tujuannya, kamu kalau jalan-jalan, ya toh, jalan-jalan liburan butuh apa? Butuh apa? Apa? Kendaraan, ya toh? Kamu pasti kemana-mana butuh mencari kendaraan atau memakai kendaraan.
bagus gitu. Terus dari hotel, aku nanti naiknya apa? Nah, Davian terus dia mencari transportasi yang bisa dinaiki ke tempat yang dimaksud. Contoh, Davian nanti pengen ke Pantai Kuta, ya lah. Dari hotel ke Pantai Kuta, ini bisanya naik apa ya? Nah, ternyata macam-macam. Bisa Gojek, bisa ojek pakai motor, bisa juga pakai mobil, gokar, ya lah. Bis bisa. Terus ada lagi mungkin, oh ternyata nyewa motor juga bisa. Nah, itu kan akhirnya David juga memecah masalah. Sudah ditentukan tujuannya kemana, kemudian setelah ditentukan tujuannya dicari. Nanti dia mau nginap di hotel mana, atau dia kesananya tujuannya itu naik kendaraan apa. Nanti sudah dipecahkan masalahnya. Yang kedua adalah pengenalan pola. Artinya mengidentifikasi pola atau kemiripan dalam masalah atau data yang dapat membantu mempercepat proses penyelesaian. Nah, di sini Davian terus mikir. Nah, aku pengen ke Bali. Berarti kudu mikir apa lagi? Nek arep ke Balinya sampai Ngawi berarti naik apa? Pesawat. Atau naik apa lagi? Bis bisa. Pesawat bisa, bis bisa. Nek habis naik bis, kereta tapi sampai Banyuwangi tok. Nah, nek kereta luwih susah nek, bukan lebih susah, lebih banyak yang harus ditumpangi. Kan kamu nanti naik kereta. Habis naik kereta turun di Banyuwangi, kemudian naik bis, ya toh. Dan naik bis, kemudian bisnya masuk ke dalam apa? Kalau nyebrang naik apa berarti? Kapal, ya kan? Terus naik kapal, terus nanti sampai sana masih naik bis terus turun di hotel. Jadi kalau naik kereta bisa, tapi tidak bisa langsung sampai Bali. Naik bis bisa. Gimana? Iya, nanti di pelabuhan masuk kapal kan. Terus nanti kita turun, kita di kapal. Terus nanti setelah mau sampai kita masuk lagi ke bis. Biar nanti kita bisa turun dari kapal. Atau bisa juga naik mobil kalau punya mobil. Tapi sama seperti bis tadi, kita harus naik kapal juga agar bisa menyeberang. Setelah naik kapal, apa lagi anak-anak? Selain itu, selain naik bis, naik mobil, naik kereta, terus pesawat, angkot jarang. Terlalu jauh naik angkot bayarnya berapa juta? Nanti naik angkot kayak lama. Naik pesawat. Naik pesawat kalau dari Ngawi itu bisa 2 tempat. Sing dekat dari Ngawi ya. Kalian bisa lewat bandara di Surabaya, lewat Juanda. Nah, jadi kalian ke Surabaya dulu, habis itu naik pesawat terus ke Bali. Atau kalian juga bisa di Solo. Atau lebih tepatnya Boyolali. Oke, Adi Sumarmo. Nah, bandaranya. Nah, kalau naik pesawat itu lebih enak memang, karena lebih cepat. Kamu kalau ke Surabaya kan paling 3 sampai 4 jam. Naik pesawatnya paling 1 jam. 5 jam kalian udah sampai Bali. Kalau ke Solo, kalian akan dari Ngawi itu kalian sekitar 2 jam sampai Solo atau Boyolali, ya kan? Nah, kalau sudah sampai Solo, nanti kalian naik pesawat ya paling 1 jam atau 1 jam setengah. Jadi kalian 4 jam lah itu sudah sampai Bali. Tapi harganya lebih apa? Lebih mahal. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi atau mengabaikan hal-hal detail yang tidak perlu. Fokusnya pada informasi yang penting saja. Fokusnya Davian itu dia pengennya liburan ke Bali, udah itu. Jadi yang penting aku sampai Bali, aku nggak perlulah harus pakai pesawat yang first class
banget. Enggak, yang penting aku bisa keliling di tempat-tempat yang aku mau. Nah, itu namanya abstraksi, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Gak penting itu, sepenting Davian bisa sampai sana, bisa sampai Bali, bisa jalan-jalan. Itu yang paling penting. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, perancangan algoritma. Ini membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena ini harus dipecahnya masalah, Davian udah tahu nih mau kemana aja. Davian udah tahu nih mau perginya pakai apa. Terus hal-hal yang tidak penting itu sudah disingkirkan. Nah, selanjutnya yang Davian lakukan adalah membuat langkah-langkah yang sistematis. Davian sudah mulai mengatur. Kalau sudah tahu tujuannya, berarti sekarang Davian yang harus lakukan apa? Yang pertama, pesan apa dulu? Biar sampai Bali. Pesan tiket. Kemudian setelah pesan tiket, biar di sana iso tidur, kamu harus pesan apa? Hotel atau tempat menginap. Ayo yang benar dong jawabnya, tempat menginap. Kemudian kalau sudah tahu, ini udah dapat tiket pesawat, umpamanya ya Yan. Terus sudah dapat hotel ya, Syat ya. Davian perlu apa lagi Yan? Kalau sudah pesan itu, pesan kendaraan yang ada di sana. Nah itu dia udah membuat langkah-langkah. Terus Davian juga mengatur. Nanti aku mau di sana itu berangkatnya itu jam segini. Terus nanti sampai sana jam segini. Itu langkah-langkah yang sudah Davian akan lakukan. Begitu nggih? Nah, terus jangan lupa juga kalau liburan itu yang diatur apa? Uang atau nama lainnya adalah anggaran. Nah itu masuk di sini. Anggarannya dirancang. Umpamanya, Davian kalau beli tiket pesawat, budget itu uang yang disiapkan. Oh aku kalau tiket pesawat PP pulang pergi itu anggaranku 3 juta, nah gitu ya. Berarti kamu tidak boleh membeli tiket yang lebih dari 3 juta pulang perginya. Berarti pulang 1.500.000, pergi 1.500.000, baliknya pulangnya juga 1.500.000. Kamu jangan beli seharganya 5 juta, gak sesuai kalau anggaran ini, ya toh. Hotelnya, karena kamu nginepnya 3 hari, kamu nanti aku nyari hotel yang semalam itu 500.000. Berarti 3 hari berapa itu? 1.500.000. Berarti kamu tidak boleh nyari hotel yang lebih dari 1.500.000 per hari. Ojo sehari carinya 1 juta. Seperti itu. Itu loh caranya maksudnya berpikir komputasional. Dipecah nih dulu, baru diidentifikasi polanya. Bagi identifikasi polanya, diabstraksi, yaitu disingkirkan hal-hal yang tidak perlu. Kalau sudah 3 ini, baru dibuat langkah-langkahnya. Mengerti? Nah ini ada nih manfaatnya. Apakah manfaatnya berpikir komputasional? Ada manfaatnya anak-anak. Yang pertama, membantu menyederhanakan masalah yang kompleks dan membuatnya lebih mudah dikelola. Yang kedua, membantu dalam membuat solusi yang efektif, efisien, dan dapat diterapkan dengan luas. Kalau Davian tadi tidak pakai cara berpikir komputasional, sampai sekarang dia nggak jadi ke Bali. Karena bingung memulainya dari mana. Tapi karena Davian memakai berpikir komputasional, akhirnya hari ini nanti dia akan pergi ke Bali. Amin. Suatu saat ya liburan ke Bali ya. Mudah-mudahan juga doakan yang lainnya tuh bisa berwisata atau piknik ke tempat-tempat yang kalian inginkan. Liburan kemana gitu. Devi pengennya kemana? Semarang. Kalau Olive? Mana ya? Luas
selain Bali? Ke Aceh, Medan, mana? Jakarta boleh. Oleh jadi bingung mana nih? Oh malah ke luar negeri boleh, Malaysia, mana nih? Bali aja. Kalau asrama ini kemana? Jogja. Kalau princess? Jakarta. Iman? Raja Ampat. Terus? Siapa? Insya? Karawan? Oh, nusuk ibu ya, sama bapak ya. Oh, sip. Udah doakan semoga kalian nanti dapat rezeki, bisa liburan ke tempat yang kalian inginkan. Tidak hanya satu kali, berkali-kali, biar lebih puas ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ini berarti ada studi kasus nih. Seorang anak namanya Lembayung. Lembayung ini ingin ke swalayan luwes, gitu. Akan tetapi Lembayung kesulitan untuk menentukan barang-barang yang ingin dia beli. Nah, ini bisa dipecahkan pakai cara berpikir komputasional. Yang pertama, masalah belanja itu dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Maksudnya ditentukan dulu kebutuhannya itu apa. Misal dia itu mau belanja bulanan. Jadi kalau belanja bulanan kan ada makanan, ada sabun, ada tisu. Nah, kalau belanja bulanan. Tapi kalau ternyata dia terus itu mau beli hadiah, berarti kan yang dibeli hadiahnya aja. Umpamanya Asma mau ulang tahun, Olive mau belikan hadiah, berarti kan Olive fokusnya belikan hadiah untuk Asma loh. Nah, jadi jangan yang lain-lain, fokus beli hadiah. Kalau sudah dipecahkan, kemudian cari polanya. Umpamanya kalau beli makanan, apakah kamu akan membeli bahan makanan yang sama setiap bulan? Kalau iya, berarti kamu belinya itu aja. Tapi kalau kamu pengen sesuatu yang baru, berarti kamu beli yang baru. Jadi cari umpamanya, kamu setiap bulan itu belinya beras, minyak, tepung, ini. Bulan selanjutnya kamu mau kayak gitu lagi apa enggak? Iya, berarti kamu belinya juga ini, sama kayak bulan lalu. Tapi kalau bulan ini ternyata, oh enggak, kan masih banyak nih. Masih banyak yang kemarin yang tak beli bulan lalu. Oh aku mau beli yang lain. Umpamanya, oh hanya minyak sama tepung ya habis. Berarti beli minyak sama tepung. Kayak gitu. Jadi dicari polanya. Yang ketiga, fokus pada informasi yang penting. Abaikan daftar yang tidak relevan. Contohnya, kalau memang belinya pakaian, kamu fokus ke modelnya saja. Atau mungkin kamu fokus pada ukuran, warna, dan harga. Malah modelnya gak dilihat. Sempetnya warnanya biru. Sempetnya harganya 100.000. Ya, udah itu aja. Modelnya lama gak apa-apa. Ini masih bagus. Nah, kalau kayak gitu kan enak. Akhirnya bisa yang beli. Dan yang terakhir, buat rencana atau tadi algoritma. Membuat rencana langkah demi langkah untuk berbelanja. Dibuat daftar belanjanya, ditulis. Kalau zaman sekarang nulisnya ada di mana? Di handphone. Punya handphone nggak? Nah itu ditulis di list bahasanya. Jadi daftarnya apa saja yang mau dibeli agar kalian tidak membeli hal-hal yang tidak penting. Inilah cara berpikir komputasional. Oke, anak-anak, kalian kan sudah berarti bagi menjadi 2 kelompok kan? Ada yang terdiri dari 3 orang, ada yang terdiri dari 4. Terus di depan kalian sudah ada apa ini namanya? Chromebook. Berarti minta kalian membuka dulu Canva anak-anak. Kita duduk tengah bersama-sama, dibuka dulu Canva-nya. Sambut. Sudah? Sudah dibuka Canva-nya? Kalau sudah, berarti
membuat langkah-langkah cara memasak mie. Oke? Oke. Mie-nya terserah ya, bisa mie rebus, bisa mie goreng. Terus kelompok ini cara membuat roti bakar. Nanti kalian ada gambarnya, terus ada tulisannya, terus dikasih nomor 1. Oh, berarti ini langkah 1, ini langkah 2. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan sekarang anak-anak. Ayo. Dan dikerjakan nih. Kalau ada kesulitan bisa tanyakan Bu Date. Dia agak tenang bawah nih biar semuanya terlihat. Ini nanti biar Davian juga ikut membantu. Jadi coba di template itu. Di sini itu dah. Dari situ dan sini bertiga. Ya bersama-sama. Cari template-nya. Ada 3 ya. Nanti kan kalian tinggal mengganti. Nah, cara membuat roti bakar atau cara memasak mie itu beda di template ada. Nanti kalian tinggal mengedit. Oke, di searching apa sinyalnya ada? Oh, itu bentuknya seperti itu. Bisa nggak nanti Mbak Ima sama teman-temannya ngedit? Nanti kayak gini, Bu Date memberi saran ya. Contohnya kayak gini. Ini toh, ini kamu bisa edit. Nanti ini gambarnya dicari gitu loh, pas kita masuk ke sini. Bentar, di elemen. Kan kamu nanti benar contoh di sini cara membuat roti bakar gitu kan. Terus nanti kamu nyari di elemen gambarnya. Roti tawar. Nah, ini seperti ini. Siapkan roti tawar dan selai coklat. Kamu nanti ini gue kasih gambar roti tawar sama selai coklat gitu loh. Paham nggak maksudnya berarti? Dan dikerjain nih. Coba gitu. Atau yang lainnya mau ganti template yang lain. Sudah, Wid? Itu pakai cara gitu. Coba Mbak Arif sini. Mbak mau beri saran. Saran ini boleh, tapi ada cara yang lain, anak-anak. Nah, ini sini Kak Ketok masih Kak Ketok. Sini tidak terlihat ya. Kita cari yang ada gambar-gambarnya. Ini tak. Nah ini kan tulisannya edit. Nah, ini ke bawah. Atau ini pakai ini juga boleh. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah, anak-anak nanti presentasi ke depan ya. Presentasi hasil diskusinya, hasil karyanya di Canva. Untuk yang presentasi pertama, berarti minta tolong kelompoknya Olivia. Silakan maju ke depan kelompok Olivia, yaitu kelompok mie untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan dikenal. Jangan lupa perkenalan dulu. Ya keras. Halo teman-teman. Halo. Dan kenalan. Perkenalkan nama saya Olivia. Teman saya Davian dan Devi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok mie. Ada Olivia.
kemudian siap makan. Oke, terima kasih presentasinya kelompok ini. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan duduk kelompok ini. Selanjutnya adalah kelompok apa nih? Roti bakar. Roti bakar. Boleh salah satu mengenalkan kelompoknya, nama-nama anggotanya. Silakan Mbak Ima. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Fatimah. Ini samping saya Elsa. Di samping Elsa ada Asma. Di sampingnya Asma ada Prince. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ada Mbak Fatimah, Mas Irsyad, Mbak Asna, Mbak Princess. Nah, di kelompok berarti tadi bilangnya kelompok apa? Roti bakar ya? Apa tadi berarti keliru ngomongin kelompok mie ya? Roti bakar, ini kelompok roti bakar. Nah, kalian akan membacakan hasil diskusi kalian cara membuat roti bakar. Yang pertama, dimulai dari Mbak Ima boleh? Yang keras Mbak Ima tolong. Langkah pertama, siapkan roti tawar, selai coklat dan margarin. Oke, langkah pertamanya itu disiapkan roti tawar, selai coklat dan margarin. Mas Davian, hadap depan Le. Nah, langkah keduanya Mas Irsyad. Langkah kedua, oleskan margarin ke roti. Langkah keduanya mengoleskan margarin ke roti. Kemudian langkah ketiga, Mbak Asna, Bakar roti ke dalam panggangan. bakar roti ke dalam panggangan. Ini tadi setelah diolesi margarin, kemudian dipanggang. Dan yang terakhir Mbak Princess. Roti yang sudah matang diolesi dan disajikan di piring. Nah, roti yang sudah matang ini maksudnya diolesi selai coklat ya? Iya, oh iya, kemudian disajikan di piring dan siap dinikmati. Tepuk tangan untuk kelompok roti bakar. Silakan duduk kelompok roti bakar. Oke, terima kasih. Anak-anak, dari pelajaran yang kita lalui ini, adakah yang ingin ditanyakan ke Bu Dati? Nah, kalian tadi sudah melaksanakan kegiatan kelompok kan? Sudah mendengarkan penjelasan Bu Dati juga kan? Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau ke kegiatan selanjutnya, kita mau ice breaking dulu ya. Ice breaking ini membutuhkan konsentrasi tinggi. Oke? Hadap sini semua. Nanti sentuhlah apa yang Bu Dati katakan. Sentuh apa yang Bu Dati katakan. Bukan sentuh apa yang Bu Dati sentuh. Paham? Mengerti? Contoh. Mata. Oke. Mulut. Pulpen. Bisa dimengerti ya? Kita mulai ya. 1, 2, 3, kerupuk.
Ditulisin namanya sama kelasnya. Boleh susah. Silakan. 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 Dikerjakan, Dek. Sudah? Adakah yang ingin ditanyakan? Itu nggak sulit kok. Apa? Tidak boleh dong. Boleh nama depan, boleh nama lengkap. Ayo. Bisa, ayo dikerjain. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Tadi kita belajar tentang apa saja, Nana? Berpikir, komputer.